Sebagian pemilik bangunan yang berada di sepanjang Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor menolak pembongkaran bangunan oleh Pemkab Bogor. Mereka juga mempertanyakan satu bangunan restoran besar yang tidak dibongkar meski telah disegel. Meski ada penolakan, petugas gabungan Satpol PP tetap melakukan pembongkaran. Suami istri pemilik restoran Sop Buntut Bang Rofik di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor ini Senin siang bertahan di dalam restoran yang akan dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Sang suami yang dalam kondisi sakit sempat berteriak mengusir petugas yang datang agar tidak membongkar bangunan. Sempat terjadi cekcok mulut antara petugas dengan pasangan suami istri tersebut. Namun akhirnya keduanya dibawa keluar petugas dan bangunan ruang makan pun dibongkar menggunakan alat berat. Meski ada sebagian pemilik bangunan liar yang menolak pembongkaran, Pemkab Bogor menyatakan pihaknya tidak hanya membongkar, tapi juga telah menyediakan tempat relokasi bagi pedagang di kawasan wisata Gunung Mas. Prinsipnya adalah penataan, penggeseran dan relokasi karena memang pemerintah Kabupaten Bogor melalui dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian PUPR sudah membangun rest area untuk tempat berdagang bagi para pedagang yang ada di sekitar kawasan puncak. Dan hari ini sudah terisi lebih dari 50% sehingga kami harapkan para pedagang yang ada yang masih menempati saat ini untuk segera direlokasi. Di tengah pembongkaran bangunan liar di kawasan Puncak Cisarua, bangunan 3,5 lantai restoran Asep Strawberry ini tidak dibongkar petugas Satpol PP meski telah disegel. Warga pun mempertanyakan mengapa bangunan restoran yang berdiri di bekas lahan restoran Rindu Alam tersebut tidak tersentuh penertiban. Kondisi ini memantik kemarahan warga pemilik bangunan liar lainnya. Mereka meluapkan perasaan diperlakukan tidak adil dengan melempari bangunan restoran menggunakan telur. Warga sempat menghadang alat berat dan barikade aparat gabungan dan meminta aparat untuk membongkar bangunan restoran Asep Strawberry seperti bangunan lainnya yang berada di tepi Jalan Raya Puncak. Saya sudah bongkar mandiri, bisa dilihat nanti. Bukti saya taat kepada aturan. Tapi tolong ketika kami taat aturan, pemerintah juga taat aturan. Mau izin mana yang akan mereka gunakan? Izin mana? Tolong dievaluasi kepada dinas terkait. Tidak boleh di atas ketinggian berapa ribu kaki berdiri bangunan 3 lantai. Betul. Kita ada koreksi dari Kecamatan Cisarua di Jayatri, ada yang terkena petir. Kami tidak akan menyetop, tapi tolong tegakkan. Bangunan ini tidak bisa berdiri di atas 3,5 lantai. Karena yang terkait demi keselamatan pengunjung juga. 2014 ada Rindu Alam di sini. Betul. Diberhentikan hak guna pakainya oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Betul. Lalu kenapa hari ini ada alih fungsi kembali? bayarannya lebih gede. Seperti itu. Jangan sampai terlihat rupiahnya bertebar di mana-mana. Ketika dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor hanya menyatakan apa yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur. Dan bagi warga yang keberatan, dipersilakan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lahan bekas restoran Rindu Alam tersebut tercatat sebagai aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dikelola oleh PT Jasa dan Kepariwisataan Jaswita, badan usaha milik daerah yang melakukan pengembangan usaha pariwisata di kawasan Puncak Bogor. Penanganan kaitan dengan penataan Puncak 2 termasuk Asep Strawberry, kemudian Puncak Asri, kita sudah lakukan penataan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, Pak. Di situ ada mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, baik oleh pengawas bangunan kaitan dengan bangunan, baik oleh Pol PP kaitan dengan Perda 4 tahun 2015. Jadi semuanya sudah memenuhi unsur. Dan ketika ada masyarakat yang kurang puas, merasa tidak diberlakukan adil, apalagi pemilik kios, pemilik warung, silakan. Kami membuka peluang untuk mereka melakukan gugatan pun, Pak. Selasa pagi, sebagian para pedagang dan pemilik bangunan yang telah dibongkar sehari sebelumnya kembali untuk mencari puing-puing material bangunan dan perabotan warung yang masih bisa digunakan kembali, seperti Ibu Petri yang sudah 30 tahun berjualan di tempat ini. Ia kembali untuk mengambil perabotan dan pecah belah yang masih tertinggal di bagian bawah bangunan warung. Ia belum tahu akan pindah kemana, sementara anaknya sedang mencoba meminta uang ganti rugi ke PTPN sebagai pemilik lahan yang ia sewa. Yang mengambil
ambil barang-barang ininya nih, mau dibawa Oh ya, pulang aja sisa-sisanya sih layak dipakai yang masih lah, bermanfaat. istilahnya. Soalnya itu barang-barang pecahnya masih di bawah, kemarin kan udah dibungkusin, disimpan di bawah, jadi belum sempat diangkat, udah kena beko. Tapi kan sayang kita yang udah ngemodal banyak lah. Jadi mau diambilin, siapa tahu masih ada yang terarah gitu. Dibongkar ini dapat uang pengganti nggak atau apa? Belum ya itu sekarang lagi diurus. Oh, lagi dibicarakan. Lagi ke ini negosiasi. iya, lagi ke UPTN Bandung. Oh, di PTPN. Iya, ke TPN. Awak rencananya ada penggantian gitu, Pak? Ya, siapa tahu lah masih ada rezeki. Ya, mudah-mudahan. Ya. Setelah pembongkaran, Pemkab Bogor telah menyiapkan alat berat dan puluhan truk untuk mengangkut puing sisa bangunan. Sedang sisa bangunan di lereng yang jauh dari jalan diserahkan pembongkarannya kepada SSBP dan pihak Perkebunan Teh Gunung Mas sebagai pemilik lahan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.